Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak soleh dan solehah. Bagaimana keadaannya pagi ini? Alhamdulillah, sudah siap untuk belajar materi baru kan? Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar subtema 1, masih di tema 2, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Di akhir pembelajaran nanti, anak-anak diharapkan mampu menyanyikan lagu dengan memperhatikan tekanan kuat dan lemah pada lagu tersebut, menemukan dan menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Kemudian, anak-anak diharapkan dapat mengamati dan mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan bentuknya. Tujuan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, pada pembelajaran kali ini kita belajar tema 2. Buku yang kita pakai sampul depan bagian bawahnya itu berwarna ungu dan terlihat gambar anak sedang bermain prosotan dan bermain ayunan. Jangan sampai kebalik ya, karena anak-anak sudah menerima 4 buku dari tema 1 sampai tema 4. Dan kali ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Silahkan dibuka buku kalian pada halaman 14. Di awal pembelajaran kita akan belajar menyanyikan lagu dengan memperhatikan tekanan kuat dan lemahnya nada. Jika pada pembelajaran tema 1 dulu kita belajar irama, yaitu suara panjang pendeknya bunyi, kali ini kita akan belajar birama. Apa itu birama? Birama adalah kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Kali ini kita akan belajar menyanyikan lagu Dua Mata Saya dengan memperhatikan tanda biramanya. Yuk dinyanyikan bersama-sama. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Nah, anak-anak, pola tanda birama itu dibedakan menjadi beberapa macam. Ada yang biramanya 2 ketukan, ada yang biramanya 3 ketukan, bahkan ada yang biramanya 4 ketukan. Nah, anak-anak bisa memperhatikan atau bisa menandai. Jika tanda itu berupa gambar seperti ini, maka dia dinyanyikan dengan 2 ketukan. Jika tandanya seperti ini, maka dinyanyikan dengan 1 ketukan atau nada 1 ketuk. Kalau kemarin kita belajarnya dengan tanda kalau diakhiri di belakangnya itu tidak ada tanda titik, maka dia 1 ketukan ya. Kalau di belakangnya ada tanda titik, dia 2 ketukan. Nah, kali ini kita menggunakan simbol atau menggunakan tanda. Tanda seperti segitiga, jika segitinya kebalik maka dia tandanya nadanya dibaca atau dibunyikan 2 ketukan. Sedangkan jika segitiganya sempurna, bentuk segitiganya tidak kebalik, maka dia dinyanyikan dengan nada 1 ketukan. Anak-anak hebat, ada banyak sekali benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Selain memiliki sifat, benda tersebut juga memiliki bentuk dan permukaan yang berbeda. Jika pada pembelajaran 1 kemarin kita belajar mengamati benda di sekitar kita, kemudian menentukan bentuknya, sekarang kita akan belajar dari bentuk itu sendiri. Bentuk itu apa sih?
bentuk itu adalah rupa atau wujud dari benda itu sendiri. Sehingga ketika kemarin kita melihat jam dinding, oh, jam dinding itu bentuknya bulat, ada ruangnya. Berarti bentuk dari jam dinding ini adalah lingkaran dan lain sebagainya. Selain belajar tentang bentuk, kali ini kita juga akan belajar permukaan. Permukaan adalah bagian terluar dari benda itu sendiri. Bagaimana kita bisa tahu permukaan tersebut, Ustazah? Kita bisa tahu permukaan itu dengan cara merabanya atau memegangnya. Seperti kita pegang apel atau pegang semangka mungkin, kita bisa tahu bahwa tekstur atau kulit dari semangka tersebut adalah halus. Nah, jika kita memegang durian, maka bagaimana teksturnya? Tekstur durian atau permukaan durian tersebut adalah kasar. Setiap benda memiliki bentuk. Bentuk tersebut untuk membedakan benda lainnya. Ada benda yang bentuknya tetap, ada juga benda yang bentuknya berubah. Tetap itu artinya tidak berubah ya. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan dengan mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita. Kali ini Ustazah punya 4 benda yang berbeda, yaitu pensil, botol air mineral, gelas, dan buku tulis. Masing-masing dari benda tersebut Ustazah letakkan di atas meja. Kemudian Ustazah memindahkan pensil ke atas lantai, gelas ke atas lantai, dan buku juga sudah pindahkan ke atas lantai. Ternyata setelah Ustazah pindahkan, benda-benda tersebut tidak berubah atau tetap. Nah, setelah memindahkan pensil, gelas, dan buku, sekarang Ustazah akan memindahkan air yang di dalam botol mineral itu Ustazah pindahkan ke dalam gelas. Apakah bentuknya berubah? Ya, bentuk air berubah sama seperti gelasnya. Jadi, jika tadi yang tidak berubah tadi ada pensil, ada buku, ada gelas, itu adalah benda padat. Walaupun dipindahkan ke tempat yang berbeda, bentuknya tetap sama. Namun, kali ini yang dipindahkan adalah air. Air itu adalah benda cair. Maka ketika air itu Ustazah tuangkan ke dalam gelas, bentuknya akan menyerupai gelas. Sifat benda berbeda-beda ya. Ada yang halus, kasar, basah, dan sebagainya. Contoh benda kasar tadi seperti kulit pohon, seperti durian, seperti pasir, seperti kerikil, batu kerikil, dan lain sebagainya. Dan ada juga benda yang permukaannya halus. Contohnya kapas, buku, meja, kertas, dan lain sebagainya. Nah, ada juga benda yang basah. Basah itu apa? Basah itu mengandung air. Contohnya apa? Benda yang mengandung air. Benda yang mengandung air, contohnya handuk ketika kita beri air. Maka benda tersebut mengandung basah atau mengandung air. Nah, dari bacaan tadi kita dapat menemukan beberapa makna dari kata-kata tersebut. Misalkan kata bentuk. Bentuk tadi adalah rupa atau wujud. Kemudian kata sifat. Sifat itu adalah jenis, dasar, atau karakter. Ada juga kata halus. Halus itu artinya licin, lembut, atau tidak kasar. Kasar kebalikan dari halus, artinya kesat atau tidak halus. Basah
artinya mengandung air, tetap tidak berubah, keadaannya tidak berubah atau bentuknya tidak berubah. Dan berubah artinya berbeda dari semula. Setelah mendengarkan penjelasan tentang sifat dari berbagai benda di sekitar kita, sekarang anak-anak akan melakukan percobaan dengan benda yang ada di lingkungan kalian untuk menentukan sifat-sifat dari benda tersebut. Alat atau bahan yang diperlukan adalah kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, dan botol air mineral. Nah, setelah kalian mengumpulkan 7 benda ini, kalian dapat melakukan percobaan dengan cara 1. Memasukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Perhatikan bagaimana bentuk dari kelereng tersebut ketika kalian pindahkan ke dalam botol air mineral. Kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Setelah kalian memindahkan kelereng tersebut ke dalam botol, sekarang kelereng tersebut pindahkan ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Keempat, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Yang kelima, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang terakhir, pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Nah, kalian dapat menuliskan jawaban dari masing-masing cara kerja percobaan kalian ini di buku tulis tematik masing-masing. Seperti yang kita ketahui bahwa pensil, buku tulis, dan gelas tadi adalah benda padat. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah dari benda padat tersebut dengan penjumlahan berulang atau dengan bentuk perkalian. Contohnya, Ustazah memiliki 3 buah gelas. Masing-masing dari gelas tersebut berisi 7 pensil. Karena ada 3 buah gelas dan masing-masing berisi 7, maka bentuk perkaliannya adalah 3 kali 7 atau 7 ditambah 7 ditambah 7. Contoh lain, Ustazah memiliki 8 tas. Masing-masing tas berisi 2 buah buku. Sehingga bentuk perkaliannya adalah 8 kali 2. Atau bentuk penjumlahan berulang 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 lagi tambah 2 tambah 2 tambah 2. 2 dihitung berulang sampai 8 kali. Contoh lain yang ada di buku kalian, silahkan dibuka pada halaman 16. Di situ gambar nomor 1 adalah gambar ayam. Ada 2 kotak, masing-masing kotak berisi 6 ayam. Berarti bentuk penjumlahannya adalah 6 ditambah 6 atau 2 dikali 6. Pada gambar kedua ada 3 kotak dan masing-masing kotak ada 5 buah nanas. Sehingga bentuk penjumlahan berulangnya adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 atau 3 dikalikan 5. Dan pada contoh gambar nomor 3 ada gambar ikan. Masing-masing kotak ada 4 ikan dan kotaknya ada 7.
Berarti cara perkaliannya, hitungan perkaliannya adalah 7 kali 4 atau 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 dihitung berulang sampai 7 kali. Dari penjelasan penjumlahan berulang yang ada di LKS kalian halaman 16, kalian juga dapat berlatih soal penjumlahan berulang pada gambar yang ada di video ini. Ada 4 soal yang harus diselesaikan dengan cara penjumlahan berulang. Jawaban dari soal tersebut dapat ditulis pada buku tulis. Alhamdulillah, semoga kalian dapat memahami pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 ini. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.